teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang gas mulia. Kami dari kelompok 6. Silakan menyaksikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Pertama, pengertian gas mulia. Unsur gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat pada golongan 8A sistem periodik, yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Kelompok ini disebut gas mulia karena sifatnya yang sukar bereaksi. Unsur-unsur gas mulia, kecuali helium, mengandung 8 elektron di kulit terluar sehingga bersifat stabil. Kestabilan gas-gas mulia ini sempat membuat para ahli kimia yakin bahwa gas mulia benar-benar tidak dapat dan tidak mungkin membentuk senyawa, dan itu sebabnya sering dinamai gas-gas lembab atau inert gas. Oke kawan-kawan, sekarang kita masuk dalam kegunaan gas mulia. Yang pertama, helium. Helium digunakan untuk mengganti H2 sebagai campuran gas helioks atau HO2 dalam tabung oksigen pada penyelam karena selain ringan dan tidak reaktif, larutannya dalam jaringan tubuh lebih kecil dibanding nitrogen. Helium dapat mencegah masalah jika penyelam muncul di permukaan terlalu cepat. Helium juga dapat digunakan sebagai pendorong bahan bakar cair pada roket karena massa jenisnya yang sangat ringan. Helium juga dapat digunakan pada balon Zeppelin. Kegunaan neon. Neon digunakan untuk reklame dan lampu di landasan pesawat terbang. Neon menghasilkan cahaya terang dengan intensitas tinggi apabila dilewati arus listrik. Cahaya ini dapat dilihat dari jauh dan mampu menembus kabut. Warna karakteristik neon adalah merah, namun penggunaan tabung berwarna atau lampu lapisan dinding tabung dengan bubuk fluoresensi dapat menghasilkan warna-warna lainnya. Argon digunakan pada bola lampu menggantikan oksigen karena sifatnya tidak relatif sehingga filamen tidak mudah putus. Penggunaan argon juga memungkinkan pemanasan filamen pada suhu lebih tinggi sehingga cahaya yang diperoleh lebih putih. Argon lebih umum digunakan dibandingkan gas mulia lainnya karena kadarnya di alam lebih tinggi. Argon juga digunakan sebagai laser pada perawatan retina. Yang berikut kita lihat kripton. Kripton digunakan pada lampu di landasan pesawat atau berwarna putih kebiruan, mercusuar, lampu fotografi berkecepatan tinggi, fluoresensi, dan laser untuk merawat retina mata. Yang kelima, kegunaan gas mulia dari xenon. Xenon digunakan untuk lampu blitz atau flash gun dan tabung vakum. Dalam tabung vakum, xenon menghasilkan cahaya putih yang sangat terang. Senyawa xenon difluorida atau XeF2 cukup stabil sehingga dapat digunakan sebagai reaktan untuk reaksi fluorinasi pada cincin benzena. Berikutnya adalah kegunaan gas mulia radon. Radon digunakan dalam terapi kanker yang bersifat radioaktif. Namun, apabila dikonsumsi secara berlebihan, justru dapat menyebabkan kanker. Selain itu, isotop radon juga dapat digunakan sebagai pendeteksi gempa bumi. Hal ini disebabkan radon yang terkena getaran dapat meluruh sehingga. Selanjutnya adalah sifat gas mulia. Golongan ini sudah memenuhi aturan oktet dan duplet. Duplet untuk helium adalah 2 elektron terluar, sedangkan oktet 8 elektron terluar untuk unsur selain helium dan gas mulia. Kestabilannya sangat tinggi. Hal ini dicerminkan dari energi ionisasinya yang sangat besar dan afinitas elektronnya sangat kecil. Titik didih dan beku gas mulia meningkat dari atas ke bawah dicerminkan oleh gaya London. Sifat-sifat gas mulia yang berikut adalah: meskipun tergolong gas mulia, radon bersifat tidak stabil karena radioaktif. Radon didapatkan dari peluruhan garam radium dan akan meluruh membentuk polonium dan seterusnya hingga membentuk isotop timbal yang stabil, yakni Pb206. Aktivitas radioaktif radon disebabkan karena radon termasuk ke dalam inti-inti berat. Gas mulia memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah, oleh karena itu di alam gas mulia berwujud gas. Gas mulia tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa.
Kereaktifan gas mulia akan bertambah seiring dengan bertambahnya nomor atom. Bertambahnya nomor atom akan menambah jari-jari atom pula. Hal ini mengakibatkan gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar berkurang sehingga lebih mudah melepaskan diri dan ditangkap. Reaksi-reaksi gas mulia. Yang pertama, unsur Ar. Ar ditambah Hf menghasilkan HARF atau argon hidrofluorida. Yang kedua, Kr. Kr ditambah F2 menghasilkan KrF2 atau krypton fluorida. Yang berikut, Xe. Xe ditambah Fe menghasilkan XeF2 atau xenon fluorida. Yang berikut, Rn. Rn ditambah Fe menghasilkan RnFe2 yaitu radon. Karakteristik unsur helium dengan nomor atom 2, jumlah elektron 2, konfigurasi elektron 1s2. Yang berikut, neon dengan nomor atom 10, jumlah elektron 28, konfigurasi elektronnya 2s2, 2p6. Nah, yang berikut, argon dengan nomor atom 18, jumlah elektron 288, konfigurasi elektron 3s2, 3p6. Yang berikut, krypton dengan nomor atom 36, jumlah elektron 2, 8, 18, dan 8. Konfigurasi elektronnya 3d10, 4s2, 4p6. Yang berikut, xenon dengan nomor atom 54, jumlah elektron 2, 8, 18, 18, dan 8. Konfigurasi elektronnya 4d10, 5s2, 5p6. Yang berikut, radon dengan nomor atom 86 dengan jumlah elektron 2, 8, 18, 32, 18, dan 8. Konfigurasi elektronnya 4f14, 5d10, 6s2, 6p6. Dan yang terakhir adalah organeson di mana nomor atomnya 118 dan jumlah elektron 2, 8, 18, 32, 32, 18, dan 8. Konfigurasi elektronnya adalah 5f14, 6d10, 7s2, dan 7p6. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 쳐주러